Terima kasih Bapa untuk kesetiaan yang telah Kau nyatakan bagi kami. Paduan suara Mazmur Bakti Maranatha juga telah mengingatkan kami bahwa kasih-Mu memberi hidup, kasih-Mu memberi kemenangan, pengorbanan-Mu memberikan kepada kami kepastian dalam hidup ini. Oleh sebab itu kembali kami mau membuka hati, menyambut firman yang kekal, firman yang berkuasa, firman yang tidak berubah, yang dapat dan mampu mengubah kami menjadi pribadi yang semakin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini judul daripada firman Tuhan adalah viral. Viral. Nah, mari kita akan melihat terlebih dahulu dalam Alkitab kita 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-8. Surat 1 Tesalonika pasal 1 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Nah, kalau ayat ini kembali dibaca dalam suasana atau situasi konteks milenial, maka ayat ini bisa berarti begini. Karena dari antara kamu firman Tuhan telah menjadi viral. Bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah menjadi viral kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Viral. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa toh sebenarnya arti daripada viral? Sejauh yang saya ketahui, viral itu artinya sesuatu yang menyebar dengan sangat cepat dan ke segala tempat. Sesuatu yang menyebar dengan sangat cepat ke segala tempat. Dan biasanya istilah ini dikenal dalam dunia digital, media sosial kita, beberapa tayangan di televisi di tanah air kita juga telah menyiarkan tayangan-tayangan viral, ya, yang sedang viral. Nah, ada yang ditayangkan itu hal-hal yang positif, ada hal-hal yang menggelikan, tetapi juga ada hal-hal yang mengajak kita mengkritisi karena ada peristiwa yang negatif. Mungkin guru yang memukul muridnya, mungkin murid yang memukul temannya, mungkin juga baru-baru ini seorang Australia, saudara yang memukul mantan istrinya, begitu yang langsung tersebar dengan cepat, viral. Nah, kata viral ini sebenarnya awalnya itu dari kata virus. Virus itu berasal dari bahasa Latin yang sebenarnya berarti racun yang menyebabkan sakit. Arti semula itu racun sebenarnya. Kata Latin di mana kata itu berasal itu berarti racun. Racun yang menyebar. Sehingga apa lalu virus diterjemahkan menjadi mikroorganisme patogen, ya, renik-renik yang punya saudara kemampuan untuk menyebabkan sakit, yang menginfeksi makhluk hidup. Ya, ini dari sisi berarti apa? Virus itu nampaknya sesuatu yang mengerikan. Sehingga orang kemudian, saudara-saudara, begitu ada serangan virus dalam sejarah ini, maaf di sini ada dokter-dokter, ya. Setahu saya dalam sejarah-sejarah kesehatan di dunia ini, ketika orang belum begitu maju, orang kemudian terkena wabah, mau epidemi, sudah di satu lokasi, mau pandemi, menyeluruh seluruh dunia, kemudian para ahli berdoa, meminta hikmat Tuhan, lalu oleh Tuhan diberi hikmat menemukan vaksin. Nah, ketika vaksin ditemukan, kemudian digunakan, dan orang saudara-saudara lalu kemudian terhindar dari virus yang menyebabkan sakit itu.
Ya, itulah sebabnya kemudian ibu-ibu yang punya anak bayi diminta memvaksinasi baby yang disayanginya. Tentu kita tidak bisa berkata, hai anakku yang baru lahir, engkau adalah karunia Tuhan, saya tumpangi tangan, biar kiranya kau dilindungi oleh Tuhan. Ini sekalipun ada permintaan atau anjuran dari dokter divaksin, kamu tidak akan saya vaksin, pasti bebas sakit. Begitu? Tentu tidak. Tentu tidak. Ibu yang bijaksana, sekalipun dia orang yang beriman, dia berdoa menyerahkan anaknya, keluarganya semua dilindungi Tuhan. Tapi kalau memang sudah ditemukan vaksin, ya tentu anak-anak itu divaksin. Karena dengan divaksin kemudian saudara-saudara dia bisa tertolong, setidaknya meminimalisasi dampak resiko yang mengerikan. Nah, tetapi sekarang saya mau bicara dari sisi yang lain. Apa sisi yang lain? Kalau virus tadi itu dihindari, maka ada sesuatu di sisi satunya, ada sesuatu dalam diri kita yang justru harus kita viralkan, kita tularkan, kita sebarkan, kita beritakan. Bukan lalu kita kekep sendiri, kita pegang sendiri, kita hanya memiliki itu untuk diri kita sendiri. Justru Alkitab di bagian yang sebentar akan kita dengarkan ini, akan kita ikuti ini adalah sesuatu yang justru harus disebarkan, harus disiarkan, harus menggema. Echo, ada suara yang menggema. Terus apa yang perlu digemakan sehingga setiap orang itu tahu. Waktu saya di sekolah minggu di Jawa Timur, sekarang di gereja kita memang disilakan dengan kebaktian anak-anak, itu kita diajar lagu lama, Everybody Ought to Know, Everybody Ought to Know. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapakah Yesus, ya. Yesus kembang mawar saron. Tiap orang harus tahu. Itu berarti harus diviralkan supaya semua orang tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, memang cukup mengerikan kalau virus datang pada kita, misalnya saja seperti coronavirus disease atau disingkat dengan COVID-19, COVID-19 ini yang kemarin saya dapat data itu sudah menjangkiti 93.455 orang dan korban meninggal 3.198 orang di seluruh dunia. Sembuh 50.743 orang. Jadi yang sembuh lebih banyak daripada yang korban meninggal. Itu berarti kita terus akan berdoa supaya saudara kemudian ditemukan segera vaksinnya sehingga lalu selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang pertanyaannya, kalau tadi dikatakan dalam 1 Tesalonika 1 ayat 8 bahwa ada sesuatu yang diviralkan. Nah, sekarang ketika orang memviralkan, membuat orang itu banyak tahu, selalu punya dilema seperti ini, ya, perhatikan. Apa yang biasanya orang viralkan? Termasuk kita, ya. Nah, yang diviralkan yang pertama, ada yang memviralkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif. Atau ada juga orang yang memviralkan sesuatu yang baik. Ada orang yang memviralkan sesuatu yang palsu, yang hoax, tidak dicek dulu kebenarannya. Wah, ada gempa bumi di suatu tempat, begini. Ternyata setelah dicek itu peristiwa sekian tahun yang lalu. Dicek dulu. Kedua, kadang-kadang beritanya tidak lengkap, gitu ya. Dicek dulu. Nah, itu disebut dengan kepalsuan, ketidakbenaran. Atau setelah dicek semuanya, oh ini benar dan ini perlu untuk dibagikan, lalu itu diviralkan, ya. Kita sharekan, kita forwardkan. Nah, yang ketiga bisa kebencian. Saya tidak suka dengan si A, saya tidak suka dengan si B, saya tidak suka dengan sistem ini, saya tidak suka dengan cara pemimpin saya begini, diviralkan. Ya, dan saya pernah menjadi korban seperti itu. Ya, jadi ada orang yang saudara-saudara di bawah bimbingan saya, dan kemudian dia mengalami sesuatu kekeliruan, lalu saya disiplin, lalu dia memviralkannya di media sosial. Wah, pimpinan begini. Ya.
Dia tidak menceritakan dengan benar apa kesalahan yang dia lakukan sampai pimpinan melakukan itu. Biasanya yang memviralkan kebencian, dia tidak akan cerita kesalahannya. Bahwa saya salah dan saya berterima kasih kepada pimpinan yang mendisiplin saya. Tapi biasanya kalau sudah tidak suka, benci, wah itu yang di-expose, yang itu yang dimunculkan lebih daripada kesalahan yang dia lakukan. Ya, atau sebaliknya, saya memberitakan ini karena kasih. Saya ingin supaya orang-orang itu tahu. Nah, ini yang terakhir ini, yaitu kebenaran, kebaikan, dan kasih, itu yang akan kita viralkan. Amin. Oh, belum semuanya sepakat ya. Yang baik, yang benar, yang dengan kasih, itu yang kita viralkan. Amin. Puji Tuhan. Nah sekarang bagaimana? Mari kita belajar dari jemaat di Tesalonika. Yang pertama, ayat yang kelima. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Jadi mengapa iman daripada jemaat di Tesalonika itu bisa viral, bisa tersebar, bisa tersiar, bisa menggema, itu diawali karena di jemaat Tesalonika mereka mendapatkan hamba-hamba Tuhan yang konsisten, yang saudara memberitakan Injil, bukan pemikirannya sendiri, bukan saudara angan-angannya sendiri, bukan pendapatnya sendiri, yang diberitakan adalah benar-benar Injil, good news, kabar baik, dan itu disampaikan katanya bukan dengan kata-kata saja. Berarti setiap kali kita mendengar Injil diberitakan, ada yang diberitakan hanya dengan kata-kata saja. Hanya serangkaian kata-kata. Injil diberitakan hanya berupa serangkaian kata-kata, tidak ada power di situ. Nah, iman dari jemaat Tesalonika hanya bisa benar-benar menjadi viral ketika Injil yang mereka dengar adalah Injil yang disampaikan dengan the power of the Holy Spirit. Dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Kekuatan apa? Kekuatan mengubah. Sebab kalau berupa kata-kata saja, lalu jemaat akan berkata, ya silakan Pak, Bapak omong itu mau katakanlah nyuplik dari Alkitab, nyuplik dari kitab suci, mau nyuplik siapa, ya terserah saja Pak, saya tidak mau ngikuti. Itu kalau kata-kata saja. Tapi Injil yang diberitakan dengan kekuatan oleh Roh Kudus, itu akan membuat seseorang, huyah, terima kasih berarti saya keliru ini, saya salah ini. Waduh terima kasih, saya ditegur oleh Roh Kudus melalui firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu, supaya saya berubah. Nah sekarang saudara-saudara kembali kepada yang bersangkutan. Kalau sudah disampaikan dalam kuasa, dalam kekuatan daripada Roh Kudus, lalu what next? Apa yang kemudian terjadi? It depends on you. Itu bergantung kepada saudara. Ya mau melakukannya atau tidak. Nah tetapi dari ini dulu, dari sisi pemberita dulu, memberitakan dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Oh Pak, kekuatan Roh Kudus itu berarti kata-katanya harus keras. Oh tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang ada firman yang disampaikan melalui konseling atau melalui bahkan saudara-saudara WA kita kirim ayat, tapi berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan, bagian mana ayat ini menguatkan orang lain. Nah ketika orang mendapatkan pesan atau mungkin bagian khotbah seseorang yang baik sudah dikirimkan dengan kekuatan Roh Kudus, mampu mengubah, mampu menginspirasi, mau menjadikan lebih baik, mau mendatangkan, bisa mendatangkan pertobatan. Dan kemudian yang kedua, Injil itu disampaikan dengan suatu kepastian yang kokoh. Pemberita Injil sendiri, apakah itu guru KAA, apakah itu pelayan Komsel, apakah itu pelayan KPK, ataukah saudara di seksi-seksi yang lain, atau saudara jemaat yang setia beribadah, ketika saudara mengetahui berita Injil, lalu kita punya suatu kepastian yang kokoh. Ketika ditanya oleh teman kita di tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat, bagaimana tentang Yesusmu? Kita punya iman yang kokoh.
Aku menyampaikan berita Injil bahwa Allah mengasihi kamu. Oleh sebab itu dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya ketika kamu percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu juga pujian tadi dari paduan suara Mazmur Bakti Maranatha. Nah tentu ketika paduan suara Mazmur Bakti Maranatha menyanyikannya, mereka sudah punya kepastian yang kokoh. Amin. Halo? Amin. Punya kepastian yang kokoh. Iman di dalam Yesus Kristus membawa kepada kita anugerah keselamatan. Sebab kalau Injil itu tidak diyakini dengan kokoh, ya mbok menowo. Ya moga-moga ya enggak ngerti lah aku sing gitu, enggak ngerti ya pokoknya aku nang gereja. Enggak, ya mulai pagi ini kita punya kepastian yang kokoh. Tidak tergoyangkan. Tidak sudah bisa digeser. Anak-anak muda, halo, cewek-cewek yang hadir, ya punya kepastian yang kokoh. Sebab sekarang saudara ada begitu banyak hal-hal yang bisa menggoyahkan. Dari sisi ekonomi kah? Dari sisi saudara kehidupan sosial kah? Ada orang-orang yang saudara-saudara katakanlah mau berumah tangga kah? Nah kadang-kadang ada hal yang kemudian bisa menggoyahkan iman kita. Ini adalah bagian yang pertama. Bagaimana iman dari jemaat di Tesalonika itu bisa menjadi viral oleh karena mereka mendengar hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan Injil dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan kepastian yang kokoh. Rasul Paulus menyampaikannya, Silvanus menyampaikannya, Timotius menyampaikannya. Itu berarti mau generasi tua, mau generasi muda, Paulus bicara tentang generasi tua, Silvanus, saudara dan Timotius bicara generasi muda, sama punya keyakinan yang kokoh dan memberitakan kasih Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Yang kedua, ayat yang ke-6. Mari kita lihat di ayat yang ke-6, 1 Tesalonika 1 ini yang berbunyi demikian. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kamu, sesudah mereka mendengar firman yang tadi disampaikan dengan kekuatan oleh Roh Kudus, mereka mendengar firman Injil yang disampaikan dengan keyakinan yang kokoh, kamu telah menjadi penurut. Penurut siapa? Penurut kami. Titik. Oh bukan, ya. Ada banyak orang, maaf Bapak Ibu, ketika ada seorang pemberita Injil, dia memberitakan Injil, lalu jemaatnya nurut. Nurut siapa? Nurut hamba Tuhan, titik. Nurut siapa yang menyampaikan firman? Titik. Tidak boleh. Oleh karena kadang-kadang kita tidak tahu, ada hal-hal saudara-saudara yang bisa keliru karena hamba Tuhan siapapun itu manusia, punya kelemahan, punya kekurangan. Itulah sebabnya tidak aneh ketika ada seseorang kesengsem, terpesona dengan seorang pemberita firman, waduh luar biasa, saya sangat diberkati. Kemudian menurut dia, ngikuti dia. Apapun yang dikatakannya diikuti. Kemudian saudara-saudara ketika satu kali, tanda petik kalau orang Jawa bilang ketok belangi, kelihatan kekurangannya, kelihatan kelemahannya, kemudian waduh, itu sudah pengharapan, ekspektasi yang sudah begitu tinggi. Ya wah ini hamba Tuhan idola saya, yang saya kagumi, yang saya sanjung-sanjung, yang saya puja-puja. Kok gitu? Blup, itu langsung saudara-saudara wanjlok, kekecewaan muncul yang sangat besar. Pendeta dadak ngono lalu gebiah uya, ya kan? Semua hamba Tuhan itu begitu. Nah, ini saudara-saudara kalau berhenti menjadi penurut kami. Disebutkan di situ kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Amin. Jadi ketika ada hamba Tuhan menyampaikan sesuatu kepada kita, mari kita saudara-saudara lakukan pengujian, pengecekan, penelitian ulang. Benar enggak yang diomong? Benar apa? Cocok dengan kitab suci tidak? Cocok dengan firman Tuhan tidak? Karena saudara-saudara firman Tuhan itu adalah
standar yang paling utama, the ultimate standard. The ultimate standard. Standar yang paling benar, standar yang paling baku itu adalah firman Tuhan. Sehingga ketika hamba Tuhan menyampaikan sesuatu atau dari kehidupannya ada yang tidak sesuai firman, lalu kita bisa berkata begini, oh ya dia kok manusia, ya aku doakan saja. Kalau dia salah ya aku temui, aku kasih tahu. Mungkin saja dia tahu di satu hal tapi dia tidak tahu di hal yang lain. Aku tahu, aku mau lengkapi hamba Tuhan itu. Aku mau kasih tolong dia, aku mau menolong dia. Kasihan dia, aku doakan, aku kasih tahu, aku kasih masukan. Nah sekarang bergantung kepada hamba Tuhannya. Ketika dikoreksi, mau. Ketika diberitahu, mau. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi dua hal ini jemaat Tesalonika telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Jadi taat kepada Tuhan dan juga taat kepada siapa yang Tuhan tunjuk, yang Tuhan pilih untuk menjadi hambanya untuk membimbing saudara dan saya. Ya, bahkan dikatakan dalam penindasan yang berat kamu menerima firman itu dengan sukacita. Menerima firman dalam kondisi saudara yang nyaman tidak sulit. Tapi dalam penindasan yang berat, saya difitnah. Tapi kamu menerima firman itu, kamu menaatinya. Saya difitnah, saya disuruh mengampuni. Saya tertindas karena fitnaan itu. Saya disuruh mengampuni. Waduh, saya disuruh bersukacita. Waduh gimana ini? Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tapi itulah firman Tuhan. Dalam penindasan yang berat, banyak orang tidak mau menerima firman. Bapak tidak ngalami yang saya alami. Bapak cuma ngomong aja gampang. Yang saya alami Pak, begitu susah, begitu berat. Ini saya sedang berbagi warisan Pak. Dia kebangetan Pak, bagian saya diambil Pak. Ya sudah, itu Yesus juga sudah bilang. Ya ada orang yang juga datang kepada Tuhan urusan berbagi warisan. Lalu Yesus apa? Dia menceritakan tentang seorang kaya yang sehari-hari yang dipikir cuma kekayaannya. Ayo aku akan memperluas gudang, aku akan terus memperbanyak hartaku. Lalu Yesus tutup dengan kalimat, apa gunanya orang memperoleh segenap dunia ini jika jiwanya binasa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan hanya karena harta benda persaudaraan lalu lenyap. Jangan hanya harta benda yang papa mama dilahirkan dari kandungan yang sama. Ya dari rahim yang sama. Kemudian menjadi musuh. Sekarang orang saudara-saudara sudah begitu terhadap uang, terhadap harta. Bisa merusak relasi, bisa merusak persaudaraan. Ya, aku mengalami penindasan Pak. Aku Pak mengalami hal-hal yang sulit, bagaimana bisa menerima firman? Dikatakan tadi dikerjakan oleh Roh Kudus. Kamu telah menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu berarti kemampuan bisa menerima firman, kemampuan untuk bisa mematuhi firman, kemampuan untuk bisa menaati firman. Dari sisi kita itu cuma mau enggak? Begitu kita mau, maka kemampuan itu diberikan oleh Roh Kudus. Saya mau Pak. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara sekalian, satu jemaat yang waktu itu lahannya diambil oleh temannya. Teman yang baik, mau pinjem katanya sebuah sertifikat. Ya kan? Setelah dipinjem saudara-saudara lalu ditaruh di bank. Taruh di bank lalu banknya ngalami likuidasi. Lalu waduh, nah ini gimana ini? Bahaya terus gimana? Waduh saudara-saudara berat. Begitu berat. Padahal ibu ini adalah seorang janda. Temannya saudara-saudara pinjam sertifikatnya lalu dibankkan. Lalu ketika ada hamba Tuhan yang melayani, dia berkata, Bu, ampuni Pak, berat Pak, ngampuni Pak, ampuni. Nanti Tuhan akan kembalikan. Gimana caranya Tuhan kembalikan? Tidak usah bingung caranya Tuhan mengembalikan. Lakukan apa yang Tuhan mau ibu lakukan. Mau aja, ibu mau aja. Saudara-saudara kali pertama tidak mau. Hamba Tuhan bicara lagi, pertemuan berikutnya belum mau. Kali ketiga dia bilang, iya Pak saya mau. Nah ketika dia mau, dia berkata, ketika saya bilang I will forgive. Aku mau mengampuni. Begitu dia bilang mau, itu katanya dia bilang ada seperti beban yang begitu berat, yang lepas
lepas dari hidupnya. Waduh Pak, saya lega Pak. Loh, lega apa? Uangnya sudah kembali? Enggak kembali. Belum kembali. Rumahnya sudah kembali? Belum kembali. Mau. Begitu dia bilang mau, hamba Tuhan ini mendoakan. Tuhan, anakmu ini sudah mau mengampuni. Dan sekarang beri kemampuan. Roh Kudus beri kemampuan. Dan dia kemudian sudah mampu melakukan itu. Nah, sudah tahu apa yang terjadi? Ternyata yang melikuidasi itu sudah bank itu kemudian adalah salah satu pimpinannya itu adalah teman baik dari ibu ini. Dan ketika saudara-saudara terjadi proses-proses kemudian saudara-saudara kembali, lahan bisa kembali. Bagaimana bisa kembali? Ada sejumlah uang, ya, tapi uang sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi apa yang menjadi asetnya itu menjadi miliknya kembali. Dan dia katakan, saya tidak menyangka Pak ini bisa kembali. Oleh karena kalau di orang Israel perjanjian lama itu disebut sebagai pusaka begitu ya, disebut seperti warisan gitu ya. Pak, ini bisa kembali. Terima kasih. Nah saudara-saudara, tidak mudah dalam penindasan yang berat. Ada kata berat di situ. Kamu menerima firman. Hanya orang yang begini yang kemudian saudara imannya itu tersiar, menjadi viral. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kalau kita lihat jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang di ayat yang ke-9 kita lihat apa yang sebenarnya mereka lakukan sampai keberadaan mereka menjadi viral, tersebar sampai ke banyak tempat. Sebab mereka sendiri katanya, orang-orang yang menerima berita itu, orang-orang yang mendapatkan kiriman message itu, kiriman berita itu, tentu tidak lewat WA, tidak lewat Twitter, tidak lewat Instagram, tidak lewat saudara Facebook, tidak lewat yang lain-lain. Saudara-saudara, mereka bercerita tentang kami. Mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut. Wah Pak, Bapak disambut. Jemaat Tesalonika menyambut dengan baik hamba-hamba Tuhan. Menyambut dengan baik. Ya, lalu bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Mereka berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Menjadi teladan. Teladan apa? Teladan hospitality, teladan kebaikan hati menyambut hamba Tuhan. Tapi apa gunanya menyambut hamba Tuhan kalau Injil yang diberitakan tidak diikuti? Karena jujur saudara-saudara, di jemaat Tesalonika bahkan juga di jemaat-jemaat gereja belakangan ini ada orang senang bersahabat dengan hamba Tuhan. Ada kalimat, aku senang lek cedek pendeta. Lho ngopo? Soale dosaku gak diutik-utik. Ya, tak jak mangan enak, tak tukokno segala macem. Aku jane keliru, aku duwe wil jane. Tapi cek pendetone mingkem. Maaf saudara-saudara, maaf. Saya pernah ngalami seperti itu. Bersahabat, menyambut hamba Tuhan. Ini jemaat Tesalonika menyambut hamba Tuhan. Tetapi mereka mau berbalik dari hal yang keliru, hal yang salah. Pak, berbalik dari berhala. Yaitu artinya berbalik dari sesuatu yang sangat dicintai, sangat disukai, sangat sudah mempesona hidupnya, menjadi idol dalam dirinya. Saudara-saudara, seringkali ini sulit dilepaskan, susah move on. Mau bersahabat dengan hamba Tuhan seharusnya seperti jemaat Tesalonika. Saya bersama dengan hamba Tuhan supaya kalau ada yang salah dalam hidup saya ditegur, saya diberitahu, saya diingatkan. Saya perlu bersahabat dengan hamba Tuhan supaya saya didoakan. Dan yang kedua, saya juga mendoakan. Karena saya tahu dengan bersahabat, saya tahu pergumulan hamba Tuhan tidak mudah. Lek awake lemu kok jare pendeta kelemon. Kalau badannya kurus kok katanya menyampaikan berkat, dia sendiri tidak terberkati. Lek kacamata ini larang. Satu kali saudara saya pakai kacamata,
Tidak mahal, cuman tulisannya di situ itu Playboy. Jadi pakai kacamata, frame-nya ini tulisannya Playboy. Nah, ada satu jemaat ngamati sampai sak merek kacamotone pendeta kok yo gak ono gawenan gitu. Pak Petrus ngopo? Loh, ini frame kacamatanya kok Playboy. Nah, dasar pendeta Madura gak kurang akal. Saya bilang begini, kamu tahu enggak? Bahasa Inggrisnya berdoa itu apa? To pray. Terus anak laki-laki boy. Jadi kalau anak laki-laki yang suka berdoa, pray boy. Nah, tapi lek orangnya celat, mocone piye? Lek orangnya celat, itu mestinya kan dibaca pray boy. Lah lek celat, play boy. Ya itu saya. Itu saya. Oh, tadi Pak Petrus itu banyak berdoa. Iya, cuma lek ngomongnya celat, play boy. Nah, itu pendeta Madura. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bersahabat dengan hamba Tuhan, oh baik. Satu kali dalam kisah para rasul ada seorang pejabat namanya Felix. Felix adalah seorang pejabat. Lalu dia bersahabat dengan Rasul Paulus. Berulang kali Rasul Paulus kasih tahu, kamu mau jadi pejabat itu yang benar gitu loh. Ya. Hehehe, cengenges. Hehehe. Ya enggak ada perubahan. Sayang. Sebenarnya Rasul Paulus menyampaikan banyak firman kekal, firman Allah kepada Felix. Tapi Felix, saudara-saudara, demi posisinya, dia senang bersahabat dengan hamba Tuhan, dikatakan oleh Alkitab, karena dia ingin mendapatkan uangnya. Karena Paulus itu sedang dipenjara, lalu saudara-saudara ingin dapat uang dari Paulus. Ada pejabat cedek pendeta, kok malah pejabatnya yang pingin duit teko pendeta. Keliru ndak? Halo? Pejabat cedek karo pendeta, kok malah pejabatnya pingin duitnya pendeta. Keliru ndak? Keliru. Sekarang pejabat mek pendeta, jane sing pingin duitnya ki sapa? Pendeta pingin duitnya pejabat. Keliru ra? Keliru juga. Waduh Sami mawon sama saja. Sama saja. Apa motivasi dibalik persahabatan? Demi keuntungan pribadi atau demi perbaikan pribadi? Saya dekat dengan seseorang siapapun supaya saya diajar, saya dibimbing, saya diubah ke arah yang lebih baik. Bukan sebaliknya, supaya dosa saya tidak diungkap, supaya kekeliruan saya tidak ditegur, supaya kesalahan saya tidak kemudian diperbaiki. Saya senang dengan dosa ini, saya senang dengan kekeliruan ini. Tidak begitu. Jemaat di Tesalonika menyambut hamba-hamba Tuhan, dan mereka mau berbalik, mau bertobat dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar, dan mereka juga mau menantikan. Nah, ini penting. Jemaat di Tesalonika selalu sabar menantikan kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya selalu berita tentang akhir zaman tidak akan lepas dari berita pesan Rasul Paulus dalam surat Tesalonika. Oleh karena mereka dipersiapkan, jemaat saudara-saudara dipersiapkan, dan jemaat sendiri mau dipersiapkan. Setiap kali kalau bicara mendengar tentang akhir zaman, jangan melecehkan dengan berkata begini, alah akhir zaman ke zaman kongku dulu akhir zaman. Mana Yesus datang mana? Itu seperti saudara-saudara apa yang dikatakan dalam surat 1 Petrus yang menganggap Allah lalai. Tidak. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Dan tentu kita sudah mendengar itu dari Bapak Gembala Senior. Mengapa sepertinya lambat datang? Padahal Yesus berkata dipercepat. Nah, itu sudah ada ulasan-ulasan yang kita perlu tahu. Kita ada di zaman akhir, bagian akhir daripada akhir zaman. Itu berarti jemaat siap menanti kedatangan Tuhan. Nah, kata akhir zaman juga bisa berarti sewaktu-waktu Tuhan panggil kita. Are you ready? Ada orang bilang ready or not. Jesus will come again. Siap atau tidak? Termasuk apakah kita siap kalau sewaktu-waktu Tuhan memanggil kita? Sekarang banyak hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu berdoa, Tuhan, biarlah kiranya pelayananku hari ini adalah pelayanan yang sungguh-sungguh, yang terbaik kuupayakan dengan pertolongan Roh Kudus. Ini pelayanan terakhirku. Kalau misalnya aku sudah melayani ini, aku masih diberi nafas hidup, itu anugerah dari Tuhan. Tapi kalau setelah pelayanan ini, aku pulang ke rumah, atau aku sedang bagaimana, Tuhan memanggil aku, biarlah pelayananku itu adalah pelayanan yang terakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kalau setiap orang seperti itu,
Aku sebagai istri, biarlah masakanku hari ini untuk suamiku. Ini adalah masakanku yang terakhir, yang terbaik. Supaya kalau sewaktu-waktu nanti malam, misalnya Tuhan panggil aku, oh aku sudah siap. Ya. Tapi kalau Allah suwe, itu biasanya kualitasnya saudara-saudara tidak bagus. Dibandingkan orang yang selalu berkata, kalau Tuhan panggil aku siap. Itulah sebabnya bagian-bagian akhir dari hidupku ini aku lakukan yang terbaik. Maaf, kalau saya mengatakan ini saya tidak ngalup bahasa Jawa. Saya tidak menghendaki saudara-saudara semua kita kemudian Tuhan panggil kita. Tapi saya keliru juga kalau saya tidak mempersiapkan saudara untuk hal ini. Karena sesuatu kita tidak bisa duga. I don't know about tomorrow. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal, semua kita siap. Kalau dikatakan di situ menantikan kedatangan anaknya dari surga. Dan kita siap untuk itu. Maka saudara, iman kita akan menjadi iman yang terviralkan. Orang lain lihat, orang lain mendengar. Jemaat GIA Pringgading adalah jemaat yang satu. Di situ hamba-hamba Tuhan, mimbarnya diisi dengan Injil yang disampaikan dengan kekuatan roh dan dengan kepastian yang kokoh. Di situ jemaat ketika mendengar, mereka mau menerimanya. Mereka mau mematuhi Tuhan. Mereka mau mematuhi hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Jemaat Gereja Isa Al-Masih Pringgading adalah jemaat yang menjadi teladan. Mereka melakukan satu pendekatan yang baik dan mereka berbalik dari dosa, berbalik dari kekeliruan kepada Allah dan melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan jemaat Pringgading adalah jemaat yang selalu siap untuk menanti kedatangan Tuhan. Dan mereka juga siap kalau sewaktu-waktu Tuhan memanggil mereka. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, we don't know about tomorrow. Kita tidak tahu apa yang terjadi sesudah ini. Tapi satu hal yang kita tahu, God is faithful. Amin. Allah setia. Dan sekarang mari kita viralkan Yesus Kristus. Kita viralkan Injil itu. Kita viralkan iman yang kokoh itu. Let everybody knows. Biarlah setiap orang tahu that Jesus Christ is Lord. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. The King of Kings. Raja segala raja. And the Lord of Lords. Dan Tuhan segala Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Roh Allah yang hidup. F mungkin. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidup Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saudara-saudara, apakah kita sudah memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Kristus? Sudahkah saudara yakin bahwa oleh anugerahnya orang yang percaya kepada Yesus Kristus memperoleh hidup yang kekal? Apakah saudara juga yakin akan proteksi perlindungan Tuhan? Sehingga kita bisa berkata kepada orang lain, memang ada wabah, memang ada bencana, memang ada virus, tapi aku percaya Tuhanku melindungi aku. Tetapi apakah saudara juga percaya bahwa kadang-kadang satu hal Tuhan izinkan terjadi dengan maksud yang indah? Saudara juga bisa berkata, lah kenapa kamu kok kena? Kenapa kamu kok bisa ngalami ini dan itu? Aku tahu, Roma 8:28. Aku
Aku siarkan bahwa Allah bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Sehingga apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara, yang Allah kerjakan dalam hidup saudara, saudara tetap menjadi satu viral kehidupan yang memberkati orang lain, menguatkan orang lain. Tapi kuatkan dulu, minta Roh Tuhan menguatkan saudara, dan mulai belajar taat, belajar taat, belajar taat. Dan saudara akan melihat tangan Tuhan bekerja dengan dahsyat. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, katakan, aku urapi Tuhan, pakai aku Tuhan, dan aku siap untuk membebaskan. Bagaimana aku bisa membebaskan orang terbelenggu kalau aku sendiri terbelenggu? Bagaimana aku bisa menjelikan mata yang buta kalau aku sendiri buta akan kebenaran? Biar kiranya Tuhan pulihkan aku, pulihkan kami, dan kami siap untuk memviralkan Yesus Kristus yang baik, yang teramat baik itu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Hamba telah sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, dan biar semua jemaat-Mu di bawah balkon, yang duduk di balkon, bahkan yang mendengar lewat live streaming, kami kembali memiliki iman yang kokoh, keyakinan yang kokoh di dalam Yesus Kristus, jaminan keselamatan yang sejati, dan mampukan kami untuk melaksanakan firman itu, sehingga hidup kami memberkati orang lain. Di mana ketakutan kami boleh, Tuhan tidak mengalami ketakutan. Kami punya damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Kami punya ketenangan, dan kami mau viralkan ketenangan di dalam Kristus. Damai sejahtera di dalam Kristus. Kami tidak akan viralkan kepanikan. Kami tidak akan viralkan Tuhan ketakutan. Tapi kami viralkan kehati-hatian, kewaspadaan, dan keamanan, kesejahteraan di dalam Tuhan. Dan kami percaya lewat jajat kami, lewat hidup kami, lewat apapun yang kami katakan dan lakukan, hidup kami menjadi berkat, dan nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Haleluya. Kita semua berkata